Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Perizinan dan Tata Ruang untuk kelas 2018A dan juga kelas 2018B. Pada pertemuan kali ini kita sudah kali kedua berjumpa di ruang virtual ini. Sekarang ini adalah tatap muka yang ke-10. Jadi jangan sampai lupa nanti pada saat mengisi ataupun mengentri absensi, ini adalah pertemuan ke-10. Nah, untuk pertemuan-pertemuan yang kemarin, sempat saya singgung juga bahwa pertemuan-pertemuan kemarin lebih memfokuskan pada materi tentang penataan ruang dan juga tata guna tanah yang mungkin sempat disampaikan juga oleh Bu Nita. Nah, pada pertemuan sekarang yang sudah dipindah ataupun dialihkan kepada saya lebih memfokuskan pada aspek perizinannya. Jadi, biar balance antara hukum perizinan dan juga hukum tata ruangnya. Nah, untuk pertemuan yang sekarang, kita akan membahas ataupun mengulas materi tentang aspek yuridis dan juga unsur di dalam perizinan itu sendiri. Nah, kemarin kita juga sempat membedakan ya, di mana perbedaan antara izin dan juga perizinan. Di sini ada skop pembahasan ataupun ruang lingkup pembahasan yang nantinya akan kita bahas selama satu tatap muka ini. Di sini ada instrumen yuridisnya, unsur-unsur di dalam perizinan, bentuk perizinan, jenis dan juga izin, isi di dalam perizinan. Nah, mungkin teman-teman di sini dari apa yang telah saya sampaikan kemarin, paling tidak ya minimal lah sudah bisa memahami bahwa di dalam ruang lingkup perizinan dan juga dalam mengeluarkan izin ini merupakan ranah dalam hukum administrasi negara. Karena pada prinsipnya izin itu harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Nah, pihak yang berwenang ini tentunya tidak langsung dapat ditunjuk begitu saja, tapi ini harus ada dasar hukumnya atau instrumen yuridisnya di dalamnya, sehingga hal ini dapat ditunjuk bagian mana ataupun instansi mana yang nanti berhak untuk mengeluarkan perizinan terhadap suatu usaha tertentu ataupun kegiatan tertentu. Nah, di sini izin kan merupakan perbuatan pemerintah yang bersegi satu. Nah, di sini saya rasa teman-teman mahasiswa semester ganjil semester berapa? Semester 7. Semester 7 di sini, ini saya rasa sudah bisa memahami di mana perbuatan hukum yang bersegi satu, bersegi dua, dan juga bersegi tiga. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang, ini merupakan salah satu bentuk ataupun contoh dari perbuatan hukum yang bersegi satu. Nah, di mana perbuatan hukum yang bersegi satu dalam konteks ini adalah perbuatan pemerintah yang mana dilakukan tanpa persetujuan dari pihak manapun karena ini adalah wewenang yang memang sudah diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan wewenang yang atribusi ataupun atributif. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut yang sudah diatur ini harus ada objeknya. Nah, objeknya itu harus konkret, individual, dan nanti akhirnya akan final. Pernah juga saya minggu kemarin juga menjelaskan ya, bahwa izin ini sifatnya konkret, individual, dan juga final nanti pada akhirnya. Ya, jadi peristiwa-peristiwa konkret yang hal ini harus berdasarkan prosedur-prosedur tertentu atau persyaratan-persyaratan tertentu yang kemudian nanti ini akan menghasilkan ketetapan. Ya, ketetapan beda ya tentunya dengan putusan. Nah, ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh badan perizinan seperti ini, perizinan ini kan sekarang kita tahu bahwa di Indonesia hukum perizinan itu sudah berbasis satu pintu. Nah, artinya berbasis satu pintu itu adalah ketika kita mengajukan suatu izin itu harus berdasarkan pada satu area tertentu. Jadi tidak hanya membuka pada skop yang luas. Jadi kalau misalnya kita dalam pelayanan terpadu satu pintu, misalnya di pengadilan agama juga sudah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, PTSP itu. Nah, di mana pada ranah perizinan ini juga demikian.
pelayanan publik sekarang di Indonesia juga sudah menerapkan perizinan satu pintu, pelayanan satu pintu. Nah, pada konsep ini juga tidak akan jauh keluar dari konsep good governance. Ya, nanti kita juga akan singgung mengenai good governance itu. Nah, di dalam lapangan hukum administrasi yang secara khusus dalam hal ini merupakan peraturan-peraturan hukum yang nanti akan berhubungan dengan bidang-bidang tertentu dari kebijaksanaan penugasan, seperti contoh hukum atas tata ruang dan hukum perizinan bangunan, ini merupakan lapangan hukum administrasi yang secara khusus ya. Jadi pada ketika perizinan tersebut bermasalah, ketika perizinan tersebut mengalami suatu polemik misalnya, tidak sahnya ataupun maladministrasi, ya terjadinya maladministrasi di dalamnya, perizinan yang sudah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, oleh pihak yang memang sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam mengeluarkan perizinan tersebut, itu dapat dilakukan penarikan ataupun pembatalan izin tersebut berdasarkan gugatan peradilan tata negara. Saya juga sudah pernah sempat jelaskan di minggu kemarin. Nah, pengejawentahan di dalam suatu negara hukum ya, khususnya negara hukum nih di Indonesia, ini diamanatkan di dalam suatu konstitusi, di dalam UUD 1945. Di pembukaan di situ, negara ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Ini merupakan dasar fundamental dari pengaturan hukum perizinan. Jadi negara ini berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia. Nah, pada konteks ini, negara ini dibebankan sebenarnya oleh undang-undang. Dibebankan apa? Responsibility, tanggung jawab. Ya, dibebankan tanggung jawab oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan. Perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia, dalam hal ini ketika bangsa Indonesia ataupun masyarakat Indonesia yang memang sudah menjalankan usaha-usahanya itu tanpa harus menyelewengkan kewenangan yang memang sudah ada pada dirinya. Misalnya hak milik yang sudah dimiliki terhadap tanah, apakah mereka lantas bisa melaksanakan apapun di atas tanah hak milik itu? Ada ketentuan ataupun batasan-batasan tertentu yang memang perlu dilakukan izin. Nah, misalnya izin pertambangan mungkin itu tidak serta-merta pemegang hak milik itu dapat melakukan eksplorasi ataupun eksploitasi terhadap tanah hak miliknya. Karena di sini yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, sebagaimana yang pernah saya jelaskan juga, bahwa di sini negara ini sebagai pengelola terbesar di Indonesia. Tidak ada di lain itu. Jadi masyarakat pun, meskipun itu adalah hak miliknya, itu harus berlandaskan konstitusi. Nah, di mana di sini negara juga berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan banyaknya, dengan tanggung jawab yang diembannya, maka seluruh yang diatur di dalam Undang-Undang 1945 itu tidak terlepas dari tanggung jawab dan juga apa yang memang sudah jadi fungsi dan juga tugas pokok dari pemerintah. Nah, pemerintah dalam hal ini tidak hanya melakukan pengelolaan, tapi juga pengawasan, juga pembinaan, dan program-program pemerintah yang lainnya. Jadi, di sini negara tidak hanya berkewajiban dalam memberikan perlindungan, tapi juga berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, memajukan kesejahteraan umum ini banyak fase-fasenya, mulai dari fase pembenahan, pembangunan nasional, perbaikan perekonomian nasional, infrastruktur, dan lain sebagainya itu. Ini merupakan kewajiban dalam memajukan kesejahteraan umum. Ketika suatu daerah tertentu, misalnya, suatu daerah yang memang pada saat dahulu kala adalah suatu daerah yang primitif, misalnya. Kemudian, dengan dilakukannya pembangunan berkelanjutan, maka di daerah itu sudah tidak seprimitif dulu misalnya. Semakin banyaknya perusahaan yang ada di situ, semakin banyaknya pabrik-pabrik di situ, lalu kegiatan masyarakat sudah semakin padat, banyaknya penduduk di situ. Nah, maka di sini pertumbuhan perekonomian juga akan semakin pesat.
pendapatan per kapita masyarakat juga semakin meningkat. Kebutuhan-kebutuhan produktif mereka juga semakin meningkat. Kita sebagai masyarakat yang konsumtif misalnya, kita hanya bisa mengkonsumsi sesuatu tanpa melahirkan sesuatu. Contohnya seperti ini. Teman-teman mahasiswa di sini kan merupakan kaum intelektual ya, kaum intelektual. Dengan statusnya sebagai mahasiswa, kontribusi apa yang dapat dilakukan oleh teman-teman di sini? Misalnya dalam hal pembangunan gitu ya. Mungkin dari segi pengabdiannya, lalu dari segi kreativitasnya. Nah, pembangunan yang seperti ini tidak lantas menjadikan bahwa kegiatan di dalam suatu masyarakat itu hanya berdasarkan pada skop yang kecil. Jadi, kewajiban itu juga merupakan kewajiban dari masyarakat itu sendiri, tanpa terlepas dari pengawasan dari pemerintah. Nah, selain itu, negara juga berkewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sudah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Nah, di lain hal itu, kita juga paham ya, bahwa di sini yang dikatakan sebagai tanggung jawab negara, state responsibility, itu tidak terlepas dari hal-hal yang sifatnya adalah administratif. Nah, ketika kita berbicara hal-hal yang bersifat administratif dari badan pemerintahan, organisasi pemerintahan, mulai dari itu tingkat legislatif, eksekutif, sampai yudikatifnya. Nah, di sini kita akan berbicara masalah perizinannya. Nah, bidang yang ataupun instansi ataupun badan yang nantinya akan berhubungan dengan masalah perizinan ini adalah badan-badan yang memang sudah diamanatkan oleh undang-undang dalam hal mengeluarkan izin, memberikan izin. Di lain itu kita juga sempat belajar tentang ragam ya. Ragam perizinan itu mulai dari dispensasi ya, lisensi, dan masih ada juga yang lainnya. Nah, di sini kita mulai menata itu. Apa sih sebenarnya unsur-unsur di dalam perizinan? Kenapa perizinan ini begitu urgent ya sifatnya, begitu penting, begitu sangat memiliki peran dalam keberhasilan tatanan suatu negara. Karena pada prinsipnya seperti ini, ketika masyarakat sudah diberikan kewenangan hak milik berdasarkan hukum perdatanya. Kemudian mereka akan melakukan sesuatu terhadap hak milik tersebut. Nah, di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan kegiatan usaha dan lain sebagainya itu, maka kita dalam melaksanakan ataupun mengoperasikan kegiatan usaha kita tentunya ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, makanya di sini ini perlu kita ketahui bahwa untuk melakukan sesuatu, apalagi itu dalam bidang usaha, kita juga perlu mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah misalnya dalam skop ini di Kabupaten Sumeneb adalah Pemkab, pemerintah kabupaten. Kalau misalnya dalam skop Kota Madia adalah Pemkot. Nah, kemudian di sini unsur-unsur perizinan apa yang sebenarnya ada di dalam ranah perizinan. Yang pertama, instrumen yuridis. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini tidak hanya sekedar memberikan ketertiban, melakukan keamanan terhadap NKRI, bahwa di sini ada juga kesejahteraan umum yang perlu dijaga dan juga perlu dilaksanakan oleh pemerintah. Karena sifatnya perizinan itu yang bersifat individual, konkret, dan juga konteksnya dalam hal ini adalah perizinan yang memang dikhususkan untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat secara general atau masyarakat secara umum. Karena sifatnya yang konkret itu, konkret artinya kan kita sudah mengetahui bahwa hal ini memang benar-benar terjadi. Sudah ada kasusnya, sudah ada fenomenanya, sudah ada perbuatannya, maka ini sifatnya tidak lagi di awang-awang, tidak lagi abstrak, ya. Karena ketetapan izin ini sudah dikeluarkan berdasarkan instrumen yang secara yuridis telah diatur, maka ketertiban, keamanan, kesejahteraan secara umum ini juga akan beriringan mengikuti hal itu. Kenapa saya bilang ini ketertiban, keamanan, dan juga kesejahteraan umum mengiringi? Ya, mengiringi dalam hal ini ketika perizinan dikeluarkan. Nah, kita lihat saja contohnya seperti ini.
Mas Ilham Wahyudi, mohon untuk di close mic dulu. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Itu dari instrumen yuridisnya ya. Kenapa saya mengatakan bahwa yang namanya ketertiban, keamanan, dan juga kesejahteraan umum ini nantinya akan mengiringi ketika suatu perizinan itu telah dikeluarkan. Nah, bayangkan saja ketika masyarakat, katakan masyarakat yang memang masih awam akan aturan-aturan izin ya. Mereka lantas akan melakukan sesuatu terhadap tanahnya, akan melakukan sesuatu terhadap daerahnya, mungkin daerah-daerah yang memang potensial, daerah-daerah yang memang potensial terhadap pariwisatanya, terhadap hasil tambangnya, dan mungkin terhadap budayanya. Jadi perizinan ini tidak hanya terbatas pada tanah sebenarnya. Jadi ada izin budaya, misalnya di Aing Tong Tong ya. Saya contohkan di Aing Tong Tong. Di Aing Tong Tong di sana punya ciri khas ya. Ciri khas tersendiri adalah kerisnya. Kita tahu bahwa Aing Tong Tong ini merupakan salah satu daerah pemasok ataupun penghasil ataupun perindustrian bidang keris. Nah, klaim terhadap keris itu di daerah Aing Tong Tong, maka ini harus diajukan terlebih dahulu. Apakah ini diizinkan? Nah, apakah ini diizinkan ketika klaim ini akan diambil oleh daerah Aing Tong Tong itu? Nah, apabila misalnya daerah lain juga menghasilkan ataupun memproduksi keris itu, dan kemudian klaim terhadap hak intelektual dari keris ini di Aing Tong Tong sudah dimiliki terlebih dahulu, maka otomatis mereka yang ingin mengklaim ulang terhadap hasil karya itu tidak akan bisa lagi. Contoh dianalogikan seperti ini. Kalau misalnya hal ini tidak diatur sedemikian rupa, maka masyarakat yang memang sudah seharusnya memiliki budaya-budaya yang seperti itu. Nah, kemudian ini diambil oleh orang lain. Maka apa yang akan terjadi? Ketidakteraturan, ketidaktertiban, ketidakamanan. Maka akan terjadi pergolakan dan juga pergeseran-pergeseran. Dan ini tidak akan mensejahterakan masyarakat secara umum. Nah, ini yang saya maksud bahwa yang namanya ketertiban, keamanan, dan juga kesejahteraan umum akan mengiringi tatkala perizinan itu dikeluarkan. Seperti itu. Dan yang kedua, ini juga ada unsur-unsur perizinan dari perundang-undangan. Kita tahu bahwa fungsi hukum di dalam hal ini konteksnya adalah undang-undang yang memang kita menganggap bahwa hukum yang positif itu adalah hukum yang memang sudah ditulis dan sudah dikodifikasi. Kemudian peraturan perundang-undangan ini dalam fungsi mengatur, fungsi memberikan pelayanan di sini tidak terlepas dari fungsi-fungsi hukum yang lainnya. Misalnya fungsi hukum sebagai perekayasa masyarakat. Kita tahu sekarang bahwa kondisi yang pandemik seperti ini, kemudian beberapa tahun ke depan bisa jadi ini akan menjadi kondisi yang endemik sudah, tidak jadi pandemik lagi. Nah, fase-fase yang seperti ini kemudian akan menggeser. Nah, pembangunan hukum yang dikatakan oleh Prof. Suryono Sukanto ini, pembangunan hukum ini akan mengikuti perkembangan di dalam masyarakat. Contohnya juga sekarang eranya dari awalnya 4.0 sekarang menjadi 5.0. Nah, masyarakat yang sekarang sudah serba digital, serba virtual, serba vintage, ini jika tidak diatur sedemikian kompleksnya, maka hal ini akan menimbulkan berbagai ragam dari perbuatan-perbuatan hukum yang baru. Nah, jadi fungsi hukum di sini kita analogikan seperti itu dan kita pasangkan atau kita tempatkan dalam perizinan. Bayangkan kalau misalnya perizinan itu tidak diatur dalam suatu perundang-undangan. Apa yang nantinya akan kita jadikan pedoman dalam mengatur dan juga dalam memberikan pelayanan itu. Nah, inilah kewenangan ataupun wewenang yang memang diberikan oleh undang-undang dalam hal melakukan proses-proses perizinan, penerbitan perizinan, dan lain sebagainya itu.
Selanjutnya di sini yang ketiga ada unsur-unsur perizinan yaitu pembuatan dan juga penerbitan ketetapan izin. Kita tahu bahwa di sini penerbitan ataupun ketetapan yang telah dikeluarkan oleh badan perizinan itu sifatnya adalah discretionary power, artinya kewenangan bebas. Nah, kewenangan bebas ini berdasarkan apa yang telah diatur di dalam undang-undang itu tadi. Ini jadi ada kaitannya semua ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kewenangan bebas ini sudah diatur oleh undang-undang, maka di sini sudah pada tempatnya bahwa pemerintah ini mengeluarkan produk hukumnya berupa ketetapan perizinan ini adalah sifatnya yang bersegi satu. Karena ini tanpa campur tangan masyarakat. Nah, maksudnya di sini tanpa campur tangan dari masyarakat adalah ini merupakan hak mutlak dari pembuat dan juga penerbit ketetapan izin dari badan perizinan itu. Jadi masyarakat tidak memiliki andil dalam hal badan itu mengeluarkan izin. Jadi ini sudah merupakan diskresi tersendiri dari badan-badan pengeluar ataupun penerbit izin itu. Nah, selanjutnya di sini ada organ pemerintahan. Nah, di dalam organ-organ pemerintahan, kita juga tidak terlepas dari pemerintah di daerah dan juga pemerintah pusat. Nah, terkadang kita menemukan hal-hal yang seperti ini. Di pemerintah daerah, di tahap pemerintah daerah, kita sudah mendapatkan izin. Namun, ketika kita sudah ke tingkat pusat, itu tidak diizinkan. Sebenarnya, hal-hal yang seperti ini sebenarnya justru menghambat. Menghambat apa? Kadang terjadi pro dan kontra, misalnya antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ini terjadi di pada skop lapangnya ya. Jadi kadang ada pemerintah pusat memberikan izin kepada kontraktor tersebut ataupun kepada investor tersebut. Sedangkan di pemerintah daerahnya itu tidak memberikan izin. Atas landasan apa, Ibu, pemerintah daerah itu tidak memberikan izin? Karena pemerintah daerah ini kan pada dasarnya punya otonomi daerah. Punya otonomi daerah yang pada hakikatnya otonomi daerah ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk melaksanakan rumah tangga daerahnya itu sendiri. Nah, tumpang tindih yang seperti ini ada tugasnya kita. Tugasnya kita dalam mengulik hal ini bahwa sebenarnya terjadi tumpang tindih gimana Mbak Medi, bisa on mic dulu maksudnya? Saya memang ini masih slide yang ketiga kayaknya. Saya masih belum lanjut ke slide selanjutnya. Oke? Ya, jadi saya masih sampai di unsur-unsur perizinan yang keempat. Jadi organ pemerintah ini terkadang menjadi tumpang tindih antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, ini adalah tugas kita untuk menganalisis permasalahan yang memang terjadi di masyarakat yang seperti ini, gitu loh. Nah, selanjutnya unsur-unsur perizinan yang selanjutnya di sini ada peristiwa yang konkret, prosedur dan persyaratan, wewenang dan juga ketetapan. Peristiwa konkret terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Jadi dalam perizinan itu sifatnya memang sangat konkret. Nah, konkret dalam hal ini sudah sangat jelas, objeknya itu siapa, objeknya ataupun substansinya itu apa. Misalnya di bidang perbankan, ataupun di bidang, kalau sekarang ada perusahaan-perusahaan unicorn, ya, perusahaan unicorn, dan lain sebagainya itu perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang itu adalah perusahaan mega atau power ya, memiliki kapasitas pendapatan per kapitanya itu cukup sangat tinggi kalau saya bilang. Nah, perusahaan-perusahaan power yang seperti ini, ketika akan melakukan izin, contohnya saja seperti ini, seperti Grab, Shopee, dan OVO mungkin. Nah, ataupun Tokopedia, ini kan perusahaan-perusahaan unicorn. Perusahaan unicorn seperti ini, dalam melakukan memproses perizinannya, ini sudah sangat jelas. Mereka bekerja di bidang apa? Contohnya Grab di bidang jasa. Ya, kalau misalnya di Shopee, contohnya di bidang apa dia? Di bidang pembayaran, transaksi digital misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini sudah jelas. PT-nya apa? Orangnya siapa? Yang mengajukan siapa?
Kapan? Tenggat waktunya sampai kapan? Nah, peristiwa ini yang dimaksudkan sebagai peristiwa konkret. Kemudian dari segi ataupun unsur prosedur dan juga persyaratannya, ini syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif dalam hal ini adalah sifatnya itu sangat berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini prosedur-prosedur tersebut tidak dapat dihilangkan atau di-skip ya, tidak dapat di-skip demi mengeluarkan izin-izin tertentu. Jika hal ini dilakukan, maka keabsahan dari izin tersebut perlu dipertanyakan. Ya, dari ya silahkan Mas Rudi, raise hand ya, silahkan kalau ingin bertanya, monggo. Ya, Mas Rudi. Oh, sepertinya tidak jadi ataupun salah pencet ya. Saya lanjutkan lagi. Dari sifat konstitutifnya sudah, dan juga ini sifatnya yang kondisional. Syarat izin yang bersifat kondisional ini artinya sesuatu kegiatan usaha dapat diberikan ataupun dikeluarkan izinnya apabila dia telah memenuhi, tapi ada syarat-syarat tertentu yang sebenarnya dapat dijadikan pertimbangan. Jadi ini sifatnya kondisional. Contohnya, lisensi ataupun dispensasi. Nah, ini merupakan salah satu dispensasi ya, dispensasi. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari izin yang sifatnya kondisional. Ada hal-hal yang tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh para pemegang ataupun pengeluar izin tersebut dalam memproses perizinan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada wewenang. Kalau suatu badan tidak diberikan wewenang dalam mengeluarkan izin, apakah izin yang dikeluarkan itu legal? Apakah ini tidak akan berdampak terhadap proses legalitas dari pemberlakuan kegiatan usaha tersebut? Tentu tidak. Bayangkan saja misalnya dinas-dinas terkait yang memang tidak diberikan kewenangan dalam mengeluarkan izin. Apakah dia dalam hal ini statusnya yang bukan pemberi izin atau bukan alat negara yang memang diamanatkan oleh undang-undang dalam mengeluarkan izin? Bagaimana legalitasnya? Bagaimana kedudukan hukumnya di dalam administrasi negara? Tentu tidak legal seperti itu. Jadi tanpa wewenang yang jelas, tanpa wewenang yang memang sudah tertuang di dalam undang-undang, ini tidak akan pernah dapat dibuat keputusan secara konkret dan secara yuridis. Karena pada dasarnya ini memang tidak diberikan kewenangan, tidak sah. Keabsahannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber bahan hukum ataupun bukti. Sebentar. Oke, saya lanjut lagi. Kita lanjut ke unsur ketetapan. Jadi ketetapan ini kan merupakan akhir ya, titik dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sudah ditetapkan suatu perizinan terhadap suatu kegiatan usaha tertentu, maka di sini sudah sah, sudah legal bahwa kegiatan usaha tersebut dapat dilakukan ataupun dilaksanakan. Nah, selanjutnya unsur-unsur perizinan selanjutnya di sini ada lembaga pemerintah. Proses dan juga prosedur dan juga persyaratan tertentu. Lembaga pemerintah. Di sini sebenarnya saya di awal tadi ada juga tentang organisasi pemerintah. Lembaga pemerintah ini sebenarnya dapat menjadi dua hal ataupun dua unsur yang memang menjadi enabling dan juga constraint, pendorong dan juga penghambat. Apabila hal ini, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Sumeneb memang seluas-luasnya memang sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang dalam mengeluarkan perizinan kepariwisataan, misalnya kepariwisataan ya. Kemudian hal ini sudah menjadi tanggung jawab dan juga kewenangan dari pemerintah kabupaten ataupun Pemkot. Nah, ini adalah sisi dari enabling-nya, dari sisi pendorongnya. Maka kegiatan-kegiatan kepariwisataan di daerah-daerah pesisir, di Lombang, di
pantai-pantai di Kabupaten Sumeneb yang lainnya, maka ini akan mendorong dalam hal ini adalah semakin mempercepat proses perizinan kepariwisataan sehingga kegiatan-kegiatan kepariwisataan di situ juga tidak terhambat. Ini yang dimaksud dengan pendorong atau enabling. Kemudian sisi lainnya di satu sisi ini juga lembaga pemerintah ini dapat menjadi penghambat. Constraint. Nah, penghambat adalah ketika ada satu badan, misalnya badan pariwisata dengan badan kebudayaan ataupun dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan bertentangan dalam hal ini terkait prinsip memberikan izin itu. Yang satu menekankan ini harus dipenuhi unsur yang ini, yang satunya tidak perlu dipenuhi unsur yang ini, maka hambatan-hambatan yang seperti ini justru akan semakin memperlama proses kegiatan tersebut. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian ada proses dan juga prosedur. Prosedur pelayanan perizinan, prosedur penyelesaian perizinan. Nah, di sini proses dan juga prosedur ini tidak dapat ditinggalkan juga ya. Ini juga ada korelasinya nanti dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang memang harus dipenuhi oleh para pemohon. Nah, persyaratan-persyaratan tersebut berupa misalnya dokumen ataupun surat-surat yang memang harus dilengkapi. Prosedur ataupun proses yang dilalui ini memang harus sesuai dengan SOP-nya. Tidak boleh misalnya dalam diagram alirnya itu tidak sesuai. Misalnya ada satu diagram yang memang tidak sampai pada tahap itu, kemudian langsung loncat ke tahap yang selanjutnya. Maka itu prosedurnya atau prosesnya itu tidak sah, ataupun tidak memenuhi proses, ataupun tidak sesuai dengan prosedur yang memang sudah ada di SOP itu, misalnya. Kemudian seharusnya di dalam pengurusan perizinan, saya contohkan misalnya di Dinas Lingkungan Hidup, misalnya dalam melakukan RPPLH, harusnya kan di situ ada rencana pengembangan, rencana pengelolaan dan juga pembangunan pemberdayaan lingkungan hidup misalnya. Nah, di situ kan harus ada observasi terlebih dahulu kan ya. Harus ada tindakan ataupun tindakan awalan permulaan yang memang dilakukan terhadap lingkungan tersebut. Apakah lingkungan tersebut itu masih bisa dilakukan pembangunan di situ? Misalnya pembangunan pabrik-pabrik, apakah di situ sudah muatannya masih mampu untuk menampung jika di daerah itu masih nanti akan dibangun satu perusahaan yang besar misalnya. Di sini kan prosedur-prosedur yang ini harus dilakukan. Proses yang seperti ini, proses pengecekan di awal, proses melakukan baku mutu lingkungannya juga harus dicek di awal. Nah, ketika ini tidak dilakukan, maka ini adalah cacat prosedur ataupun cacat dari prosedur pelayanan itu. Nah, maka persyaratan-persyaratan yang sekiranya dokumen-dokumen itu sudah lengkap, tapi proses ataupun prosedur itu ada yang cacat, maka ini perlu dipertanyakan apakah izin yang dikeluarkan ini sudah benar-benar melalui proses ataupun tahapan-tahapan memang sudah ada di dalam SOP itu, seperti itu. Ya, jadi seperti itu adalah beberapa unsur-unsur di dalam perizinan sejauh ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut kepada materi selanjutnya. Silahkan rekan-rekan mahasiswa. Oke, jika masih belum ada, saya lanjutkan saja dulu. Kita di bentuk-bentuk perizinan, kemarin juga sempat saya jelaskan juga di pertemuan 9 kemarin, di ragam perizinan, ya ini tidak jauh berbeda dengan yang saya sampaikan kemarin. Di sini ada lisensi, dispensasi, konsesi. Tapi sebelum itu kita juga harus mengetahui bahwa dalam surat keputusan yang memang berisi perizinan itu harus memuat beberapa hal, ya hal-hal yang harus termuat di dalam penerbitan izin ataupun yang dikeluarkan dari keputusan izin itu. Yang pertama, ini organ pemerintah yang memberi izin. Organ pemerintah yang memberi izin seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa organ tersebut adalah organ yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang.
Yang kedua, siapa yang memperoleh izin? Jadi ini ada konteksnya dengan sifat yang individual. Artinya, izin yang dikeluarkan oleh subjek hukum tertentu yang melakukan permohonan itu tidak akan berlaku terhadap subjek hukum yang lain, karena ini hanya sifatnya adalah individual, hanya untuk satu orang ataupun satu subjek hukum. Nah, yang ketiga, untuk apa izin itu diberikan? Nah, untuk apa izin itu diberikan? Misalnya, di bidang makanan, lalu di bidang pertambangan, di bidang keuangan, lalu di bidang jasa, di bidang tour and travel, dan lain sebagainya. Pokoknya itu harus ada substansinya yang jelas. Nah, kemudian alasan-alasan yang mendasari pemberian izin tersebut. Alasan-alasan yang mendasari, tentunya ini tidak terlepas dari proses, prosedur, dan juga persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan permohonan izin itu. Nah, kemudian di sini juga ada ketentuan pembatasan dan syarat. Nah, syarat-syarat ini seperti tadi, tidak jauh berbeda yang tadi, dengan syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh masing-masing pemohon dalam memenuhi syarat-syarat yang memang sudah ditentukan. Kemudian, pemberitahuan tambahan. Nah, pemberitahuan tambahan ini dimaksudkan adalah ini dari pihak pengeluar izin ya, dari pihak pengeluar izin harus memberitahukan terhadap para pemohon apabila harus dipenuhi beberapa tambahan-tambahan yang lainnya. Contohnya seperti ini. Dalam kita memproses suatu izin berusaha, katakanlah usaha dagang ya, teman-teman. Nah, usaha dagang di sini kan harus memenuhi beberapa aspek, misalnya harus mendapatkan persetujuan dari tetangga sekitar dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemberitahuan tambahan ini misalnya harus tidak boleh memberikan kegaduhan ataupun tidak boleh menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Misalnya kalau kadang kan di sini usaha dagang kan ada yang sekarang sudah marak pom mini ya. Nah, pom mini kan nanti berpotensi terhadap kecelakaan ataupun kebakaran. Nah, hal-hal yang seperti ini juga harus diperhatikan oleh para pemohon. Nah, ini yang dikatakan sebagai pemberitahuan tambahan. Ada sifat-sifat yang memang harus dipenuhi ketika hal ini kita lakukan, gitu loh. Ya, dari sini. Nah, di sini tidak jauh berbeda juga dengan apa yang pernah sempat saya sampaikan juga di tatap muka yang ke-9 kemarin, bahwa di sini dari ragam perizinan, dari bentuk-bentuk perizinan, ini juga ada dispensasi, konsesi, lisensi, dan juga bargaining ataupun izin. Nah, di sini kan izin kan sifatnya konkret, individual, final. Sudah paham pasti teman-teman di sini. Apa yang dimaksud dengan konkret, apa yang dimaksud dengan individual, dan juga apa yang dimaksud dengan final dari sifat izin itu. Nah, di sini juga ada lisensi, hak istimewa atau khusus kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Ada juga dispensasi, pengecualian dari larangan. Pengecualian dari larangan awalnya memang itu tidak boleh dan tidak diberikan izin, tapi karena adanya dispensasi itu, maka itu boleh. Jadi diperbolehkan. Jadi diberikan izin, dikeluarkan dispensasi ya, dikeluarkan dispensasi terhadap pemberlakuan izin itu. Kemudian selanjutnya ini ada juga konsesi. Konsesi bukan hal yang mutlak ya. Hak mutlak ini dari pemerintah. Awalnya ini adalah hak dari pemerintah. Kemudian ini dialihkan ataupun dipindah tangankan kepada badan-badan yang berada di bawahnya berdasarkan pewujudan ataupun persetujuan tertentu dari badan-badan hukum yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang itu. Ya. Dari sini ada yang ditanyakan mungkin sama teman-teman sebelum saya lanjutkan lagi kepada materi yang selanjutnya. Kita sharing aja di sini. Mungkin ya teman-teman dalam memproses suatu izin, terkadang di sini ada teman-teman mungkin yang jadi ataupun menerima jasa dalam penerbitan izin, mungkin ada yang jadi legal, ya. Jadi legal dalam menyusun kontrak-kontrak, dalam menyusun kontrak ataupun menyusun legal drafting, ya. Di sini mungkin ini dijadikan bahan, dijadikan pengetahuan bagi kita bahwasanya dalam memproses suatu izin ternyata seperti ini. Jadi tidak hanya izin-izin yang memang berbentuk izin itu, ada juga yang berbentuk lisensi ternyata, ada yang berbentuk konsesi, ada yang berbentuk dispensasi. Jadi tidak hanya terbatas pada izin dalam skop yang kecil seperti itu.
Dan di sini jenis dan juga macam izin ini ada beberapa aspek ya. Beberapa macam-macam izin. Jadi ini sudah kita semakin konkret ya bentuknya. Tadi kan kita secara generalnya, secara umumnya, bahwa di dalam perizinan itu bentuknya ada yang berbentuk izin, dispensasi, lisensi, dan juga konsesi. Kemudian ini kita menginjak pada hal yang lebih konkret. Misalnya di sini ada izin lokasi, izin trayek, izin penggunaan trotoar. Makanya di sini kerap kali para pendisiplin Satpol PP, kalau saya katakan oknum Satpol PP dalam menertibkan para PKL pedagang kaki lima yang sebenarnya mereka belum bisa dapat memahami tentang izin-izin yang sebenarnya ada di tiap-tiap daerah gitu. Karena di tiap-tiap daerah itu punya kebijakan sendiri, punya produk hukumnya sendiri ternyata. Misalnya untuk di daerah Kabupaten Sumeneb saat ini kan PKL dilarang untuk berjualan di daerah sekitar Taman Bunga. Ya, kalau dulu oke lah masih bisa. Sekarang sudah tidak diperbolehkan. Sekarang sudah dialokasikan ataupun dipindahkan ke daerah mana itu dekat Giling, ke daerah Giling misalnya, ke daerah sana. Nah, maka ini akan berbeda dengan aturan-aturan yang ada di Pamekasan, di Sampang, dan lain di daerah-daerah yang lain. Nah, makanya di sini izin penggunaan trotoar ini penting bagi pedagang kaki lima. Nah, makanya di sini mungkin hal ini yang nanti dapat dijadikan bahan sama teman-teman dalam melakukan penelitian akhirnya. Bahwa tidak hanya terbatas pada pernikahan dini, tidak hanya terbatas pada transaksi online ataupun itu Shopee, dan sebenarnya luas sekali teman-teman. Jadi tidak hanya kalau saya lihat ya kemarin juga ada pencurian pada saat pandemi, banyak sekali yang menyinggung masalah kondisi yang terjadi di pandemi. Lalu penggelapan dana pada saat pandemi. Nah, sebenarnya kita dalam memanfaatkan di tiap-tiap mata kuliah ini ada hal-hal yang memang sebenarnya ini adalah nggak usah bingung-bingung lagi dalam menentukan judul begitu loh. Kadang teman-teman yang nanti mungkin di semester genapnya akan memproses ataupun memprogram skripsi, justru kebingungan dalam menentukan judul ataupun mengajukan judul gitu loh. Nah, bisa jadi dari tiap-tiap materi yang disampaikan oleh masing-masing mata kuliah yang teman-teman pernah dapatkan selama perkuliahan kurang lebih 3 tahun ini, maka ini dapat dijadikan objek penelitian juga. Nah, makanya nanti nggak usah bingung-bingung lagi. Nah, makanya di sini nggak usah bingung-bingung lagi dalam menentukan ataupun merumuskan judul ataupun permasalahan. Pada hakikatnya semua permasalahan itu ada di sisi kita. Sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang masih belum dapat terselesaikan seperti itu. Apa gue kira aja. Jadi di sini ada juga izin gangguan, izin pemakaian tanah, dan juga izin usaha kepariwisataan. Nah, seperti ini. Di daerah-daerah yang tadi, di daerah... Oke, sebentar. Di daerah perizinan, di daerah kepariwisataan, misalnya di daerah pesisir. Nah, di daerah pesisir ini kan kita tahu bahwa di situ nanti akan ada para pelancong. Nah, para pelancong di sini kalau misalnya ini dimaksimalkan di daerah itu tidak hanya berupa izin usaha di bidang makanan saja, tapi di bidang penginapan. Kalau misalnya di sana mau dibangun hotel, maka izin kepariwisataan di sini juga perlu dilakukan oleh para masyarakat di daerah itu. Kalau misalnya masyarakat yang ingin mengelola ataupun di sini
dalam hal ini adalah pemerintah daerahnya ataupun pemerintah kabupatennya. Ada di sini juga izin reklame, izin penggalian daerah milik jalan, izin pematangan tanah, izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan sejenisnya. Ada juga izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembatan penyeberangan orang, dan sejenisnya. Izin usaha perdagangan, izin usaha industri, tanda daftar gudang, dan masih banyak lagi izin-izin yang lainnya. Nah, dalam hal ini, dari sekian banyaknya izin ini, sekian banyaknya badan-badan ini, pasti di sini pasti ada beberapa permasalahan yang memang perlu diselesaikan ataupun dicari solusinya pada saat melakukan penelitian-penelitian itu. Nah, teman-teman nanti pada saat melakukan tugas akhirnya, skripsinya, itu juga akan dituntut pertanggungjawaban secara akademiknya. Ya, pertanggungjawaban secara akademik. Ketika teman-teman mengambil metode empiris ataupun jenis penelitian empiris ataupun jenis penelitian normatif, teman-teman harus bertanggung jawab terhadap jenis penelitian yang ditentukan, yang sudah diambil itu. Apabila jenis penelitian yang secara empiris boleh, nggak apa-apa. Tapi mungkin di sini ada beberapa ya yang mungkin fanatik terhadap penelitian-penelitian tertentu. Tapi ketika teman-teman menganalisis lebih lagi, sebenarnya perbedaan pemahaman ataupun perbedaan pandangan terhadap jenis ataupun tipe penelitian yang nantinya akan dipakai dalam melakukan tugas akhir, baik itu empiris, normatif, ataupun sosial legal itu, kemudian dalam hal ini ketika masyarakat ataupun teman-teman di sini terjun ke dalam masyarakat, apakah masyarakat ini tidak akan bersinggungan dengan hukum? Justru di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, di mana hukum di sini juga akan mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat. Contohnya yang sekarang yang kita alami dan kita sedang lakukan saat ini adalah tatap muka secara virtual. Apapun sekarang kita lakukan secara virtual. Webinar, kegiatan-kegiatan yang lainnya, rapat kita lakukan secara virtual. Pinjaman online kita lakukan secara digital juga. Nah, kemudian peradaban-peradaban yang seperti ini tidak lantas jauh dari kegiatan manusia ataupun masyarakat pada umumnya di lapangan. Nah, ini konteks yang seperti ini juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun peraturan perundang-undangan yang seharusnya. Kalau jika itu terjadi kekosongan hukum, maka bagaimana? Lalu rasio legisnya apa? Yang nanti dapat menjadi urgensitas dari diciptakannya peraturan-peraturan tersebut terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Maka nanti hukum ini juga akan bergeser dan berkembang. Nah, di sini yang saya maksud bahwa ketika teman-teman sudah memahami permasalahan-permasalahan, misalnya permasalahan di lapangan, kadang kan kalau masih di tahap ini, teman-teman pasti tidak akan jauh menganalogikan ini terhadap kejadian ataupun peristiwa yang ada di lapangan itu. Saya rasa seperti itu. Misalnya teman-teman merasakan, oh pernah terjadi fenomena ini di Sumeneb, terjadi fenomena ini di Pamekasan. Pasti teman-teman akan menghubungkan itu dengan peraturan. Beda nanti kalau misalnya sudah di strata 2, kita sudah berbicara teori. Di strata 3 kita sudah berbicara filsafat. Itu nanti beda lagi. Kita akan berbicara normanya nanti. Nah, di sini ketika teman-teman sudah berada pada tahap dogma, maka konteksnya itu tidak lagi analisis secara teoritis, tidak lagi analisis secara filosofis, tapi analisis secara dogmatiknya, bahwa aturan yang sudah ada bagaimana, aturan yang sudah ada itu apakah memiliki kekurangan atau incomplete norm, dan lain sebagainya. Itu masih banyak ya isu-isu hukum yang nanti dapat dipakai oleh teman-teman dalam menganalisis ataupun membantu dalam metode penelitian teman-teman. Nah, di sini juga ada substansi dalam izin. Ya, substansi dalam izin ini tidak jauh berbeda juga dengan apa yang ada di awal, bahwa di dalam perizinan itu juga harus ada kewenangan lembaga, pencantuman alamat, substansi dalam diktum, persyaratan, penggunaan alasan, penambahan substansi lainnya, ini tidak jauh berbeda dengan tadi apa yang saya jelaskan. Oke,
sampai di sini ada yang ingin disampaikan atau perlu kita diskusikan, teman-teman silahkan. Mas Tri, mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas Tri? Masih belum memahami, Bu. Oke. Soalnya baru masuk. Jadi materinya belum. Oke. Terkait perizinan ini, kira-kira Mas Tri memahaminya tuh seperti apa, Mas? Mungkin ada pernah mengalami ataupun menangani kasus-kasus yang berhubungan terkait izin ini, Mas? Kalau terkait perizinan, kemarin kami pernah mengkaji terkait perizinan pertambangan. Ya, bagaimana? Izin pertambangan. Ya, Lalu? pertambangan. Hasil dari kajian dan observasi kami, ternyata pemerintah daerah itu tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan atau memutuskan suatu izin terkait pertambangan. Ya. Jadi izinnya itu diambil alih dan dipunyai kewenangan oleh provinsi. Dan aturan yang baru kemarin, sehemat sepengetahuan saya, itu sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah pusat. Nah, yang menjadi kami sedikit kebingungan, lantas otoritas pemerintah daerah itu apakah dengan adanya pengambilan alih itu tidak mempunyai ataupun sudah dikebiri dengan adanya pengambil alihan dalam suatu perizinan tersebut. Padahal dampak yang akan langsung menerima itu pemerintah daerah itu sendiri. Nah, lantas dalam penegakan hukumnya ketika ada terjadi pertambangan ilegal, contohnya juga kemarin baru terjadi di Batu Putih itu ada terjadi korban sampai meninggal, Bu. Lantas apa langkah-langkah kami sebagai mahasiswa hukum melihat dan mengetahui langsung terjadinya pertambangan yang tidak mempunyai izin? Oke, terima kasih Mas Tri. Tadi Mas Tri bilang bahwa ada tumpang tindih antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dan sekarang perizinan pertambangan itu sudah berpindah kepada pusat. Nah, ini yang saya maksud bahwa di dalam unsur perizinan itu, dalam hal lembaga pemerintahan, ini ada yang sebagai enabling dan juga sebagai constraint. Kasus yang dicontohkan oleh Mas Tri ini adalah sebagai constraint-nya itu, adalah penghambatnya. Nah, apabila pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat, sudah mengambil alih kewenangan yang berada di daerah, maka di sini ada aspek-aspek hukum yang harus diketahui oleh para pemilik usaha itu ataupun dari korporasi itu. Nah, di sini pada kasus di daerah Sumeneb itu yang katanya menyebabkan adanya korban. Korban dalam hal ini adalah terjadi perselisihan bahwa di dalam mengeluarkan izin itu terhadap kegiatan usaha tambang yang dilakukan oleh oknum, ya, yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan itu tidak mendapatkan izin seperti yang tadi saya sampaikan, itu sudah menyalahi prosedural. Nah, mereka melakukan kegiatan pertambangan tanpa mendapatkan izin. Sementara kita tahu bahwa yang dikatakan perizinan pertambangan itu harus ada kontrak karya terlebih dahulu. Tidak boleh, Pak Zen, tidak boleh, meskipun itu adalah hak milik, itu tidak boleh dilakukan oleh diri kita sendiri sebagai pemiliknya. Nah, seperti itu. Nah, maka kita di sini posisinya sudah menyalahi aturan, Mas. Nah, kalau berbicara langkah hukum apa yang nantinya dapat kita lakukan ketika terjadi ataupun ada korban dalam masalah ini. Ini sudah beda ranah lagi dalam masalah perizinan, Mas. Maka di sini dalam menertibkan masyarakat khususnya di Kabupaten Sumeneb untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha pertambangan itu, maka di sini harus dilakukan usaha dari pemerintah dalam misalnya contohnya kita buat program yang nanti program itu dapat membuka pola pikir masyarakat, khususnya masyarakat di daerah,
ya khususnya masyarakat di daerah yang memang masih awam terkait masalah perizinan ini, apalagi masalah pertambangan. Soalnya saya tahu misalnya di daerah Saronggi ada tambang fosfat. Belum tentu tambang fosfat yang dilakukan di sana itu sudah legal ataupun sudah sah dilakukan oleh pemerintah dengan para pemilik usaha itu. Karena pada dasarnya yang namanya pertambangan itu harus ada kontrak karya terlebih dahulu, karena ini harus dilakukan dengan pemerintah. Karena nanti ini ada hubungannya juga dengan pemasukan ataupun pendapatan terhadap anggaran pendapatan daerah APBD seperti itu. Nah, sebenarnya posisi kita sudah di luar prosedural seperti itu, Mas Tri. Beda halnya pada saat kita sudah bagaimana penegakan hukumnya kalau misalnya terjadi seperti ini. Nah, ini sudah beda dari skop hukum administrasinya. Jadi ini tidak dapat diselesaikan secara administratif. Ini sudah beda lagi. Karena ini sudah menyebabkan korban, nyawa. Ini sudah hukum publik yang lain adalah ranah pidananya. Seperti itu. Perbuatan sewenang-wenang ini kan sudah masuk ke dalam ruang lingkup perbuatan pidana. Nah, unsur-unsur apa yang nantinya dapat memenuhi dalam perbuatan pidana itu? Misalnya kesalahan, adanya niat, dan lain sebagainya itu di dalam ranah pidana. Nah, seperti itu ya, Mas Tri, tanggapan dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang disampaikan lagi terkait perizinan ini? Boleh nanya lagi. Oke, ya Mas Tri, silahkan. Nah, justru itu Bu yang membuat kami itu sedikit kebingungan. Ketika kemarin kami mengkritisi terkait kebijakan itu seolah-olah lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dengan para penegak hukum. Di sisi lain, pemerintah daerah mengatakan bahwa ini sudah bukan ranah kami. Artinya seolah-olah kami melihat dari kacamata hukum, pemerintah sudah tidak bisa dan sudah kalah telak terhadap para penambang yang sudah melanggar hukum. Ketika kami juga mempertanyakan terkait sisi hukum pidananya terhadap para penegak hukum juga tidak bisa bertindak secara dan yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi mereka sebagai representatif daripada negara malah merasa kebingungan gimana kami yang masih baru belajar terkait tentang hukum perizinan dan tata ruang. Terima kasih. Ya, Mas Tri, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Tri, di sini pemerintah lepas tanggung jawab karena di sini pemerintah merasa ini sudah bukan ranahnya lagi. Justru hal ini masih tanggung jawabnya pemerintah, Mas Tri. Karena apa? Ini masih sifatnya adalah administratif. Kenapa saya bilang masih administratif? Karena apabila kegiatan tambang itu masih berjalan, masih berproses, masih dilakukan, otomatis ini adalah perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Kalau pemerintah merasa di daerah tersebut ataupun PT ini tidak memiliki izin, langkah apa yang berani diambil oleh pemerintah dalam menindak kasus ini? Misalnya pemberhentian operasi di situ. Harus berani pemerintah dalam mengambil tindakan, tidak hanya berupa wacana itu saja. Nah, kalau pemerintah sudah berani mengambil tindakan tersebut, ini adalah tanggung jawab pemerintah. Bagaimana nanti pemerintah dapat mengambil alih dalam melakukan proses dari pertambangan ini. Nah, jadi dilakukan misalnya mediasi melalui jalur mediasi, karena di sini nanti di dalam administrasi ini dapat juga ada jalur mediasi alternatifnya, alternatif penyelesaian sengketanya. Nah, ini kan terjadi sengketa ya, di mana misalnya antara masyarakat, antara pemilik tambang, dan juga antara pemerintah. Bagaimana nanti pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah dapat bertanggung jawab secara utuh. Misalnya dalam bidang lingkungannya, dalam pertanggungjawaban terhadap lingkungan hidupnya, ataupun pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang memang sudah dikelola, yang seharusnya dikelola oleh pemerintah. Karena di sini tambang yang dikelola oleh oknum tertentu, oleh korporasi tertentu, tanpa adanya kontrak karya, ini sudah menyalahi aturan, Mas. Saya sudah bilang, ini sudah menyalahi aturan. Kalau pemerintah itu menyatakan bahwa ini bukan ranahnya dia lagi, di mana korelasinya terhadap perannya terhadap pemerintah,
di mana perannya terhadap masyarakat dalam hal yang tadi itu, dalam hal melakukan dalam hal melakukan hubungan, dalam memberikan perlindungan, dan juga melakukan kesejahteraan umum, di mana tanggung jawabnya yang seperti itu. Nah, ini yang saya permasalahkan ketika terjadi merasa ini sudah bukan tanggung jawab saya, ini tanggung jawabnya si ini tanggung jawabnya si ini. Maka hal yang dapat dilakukan adalah permohonan sengketa ke peradilan tata usaha negara. Itu dapat dilakukan, Mas. Karena ini sudah ranahnya adalah administrasi negara. Bagaimana pemerintah dalam hal ini menyelesaikan permasalahan yang seperti ini dan tidak lepas tanggung jawab. Karena pada dasarnya di sini sudah diamanatkan di dalam undang-undang bahwa pemerintah ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan pengelolaan, pengawasan, sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Karena ini yang dieksploitasi adalah sumber daya alamnya. Kalau tambang, beda halnya dengan kegiatan-kegiatan usaha pabrik, itu beda. Seperti itu ya, Mas Tri? Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama, Mas. Yang lain mungkin ada yang tanyakan lagi? Sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya ingatkan lagi, mungkin ada yang kemarin terlewat ya, masalah presensi. Nanti saya share lagi di grup presensi kehadirannya. Jangan lupa sekarang adalah TM ke-10. Jika ada yang perlu didiskusikan lagi, monggo. Kalau tidak ada, saya tutup perkuliahan hari ini. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada, saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman kelas A dan juga kelas B. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.